saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan, wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan, sebagai suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan, wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan, sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidak, dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, beberapa waktu yang lalu Habib Bahar bin Smith mengupload sebuah video tentang pernyataan-pernyataan yang menanggapi tentang diskusi di Robito Alawiyah antara Robito Alawiyah dengan Guru Gembul. Di situ Habib Bahar menyampaikan beberapa hal yang merupakan kantor dari Habib Bahar, karena dalam diskusi di Robito Alawiyah antara Robito Alawiyah dengan Guru Gembul itu juga membahas tentang Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith, di mana dalam salah satu kasusnya, yaitu ketika Habib Bahar itu disidang di pengadilan, itu kan Habib Bahar menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu kakekku atau kakekmu, kakek aneh atau kakek ente. Itu seolah menegaskan bahwa seolah-olah seorang keturunan Rasulullah itu harus memiliki privilege atau perlakuan hukum yang berbeda di antara manusia pada umumnya. Seolah Habib Bahar ingin menegaskan bahwa seharusnya cucu-cucunya Rasulullah itu tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya. Ketika manusia itu boleh dihukum ketika melakukan salah, seolah-olah seorang cucu Rasulullah itu tidak boleh dihukum ketika dia itu salah. Ini kan konteksnya di pengadilan, di lembaga hukum yang formal, di mana dalam kelembagaan hukum semua manusia itu kan dinilai sama, tidak dibeda-bedakan apakah dia keturunan Rasulullah atau manusia biasa, apakah dia seorang keturunan raja atau orang biasa, apakah dia itu seorang yang memiliki wewenang atau orang biasa. Itu kan tidak ada perbedaan. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan bahwa ketika berkaitan dengan hukum syariat, ya jangan dibeda-bedakan. Antara statusnya itu siapa, itu jangan dibeda-bedakan. Bahkan ketika Fatimah, seandainya Fatimah cucu Rasulullah itu mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Itu kan mengindikasikan bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada umat Islam bahwa di depan hukum semua manusia memiliki posisi yang sama. Ketika benar maka harus dibenarkan, dan ketika salah maka harus disalahkan. Kemudian Habib Bahar mengatakan bahwa status cucu dari Rasulullah yang diyakini oleh Habib Bahar, bahwa Habib Ba'alawi dan Habib Bahar itu merupakan keturunannya Rasulullah, itu bukan merupakan kesombongan. Pernyataan yang disampaikan di dalam pengadilan oleh Habib Bahar tersebut bahwa Habib Bahar itu keturunannya Rasulullah, itu bukan merupakan sikap kesombongan, tetapi hanya sifat kebanggaan bahwa saya itu keturunannya Rasulullah dan saya bangga menjadi keturunannya Rasulullah. Seharusnya kita bisa melihat perbedaan antara kesombongan dengan kebanggaan. Bagaimana kita membedakannya? Itu tentu saja kita harus melihat dari konteks kejadian pada waktu itu. Kalau seandainya kebanggaan itu bersifat personal, tidak
menyangkut terhadap orang lain, hanya dijadikan dasar untuk motivasi kepada diri sendiri untuk melakukan perbuatan baik, tentu itu silakan saja. Kalau itu sifatnya personal, silakan saja. Seseorang itu berbangga-bangga, saya anaknya siapa gitu ya, saya keturunannya Rasulullah, saya anaknya presiden, saya anaknya DPR, saya anaknya menteri, saya anaknya guru, saya anaknya siapa gitu ya. Terserah kalau itu sifatnya personal. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan masyarakat dan diucapkan kepada orang lain, itu kan menjadi persoalan yang berbeda. Itu bukan hanya persoalan tentang berbangga-bangga. Walaupun sebenarnya berbangga-bangga kepada nasab tanpa dibekali dengan ilmu, pengetahuan, dan juga tata krama yang baik, itu juga tetap tidak bisa dibenarkan. Dan konteks yang disampaikan oleh Habib Bahar ini kan ketika berada di persidangan. Ketika berada di persidangan diungkapkanlah bahwa yang keturunannya Rasulullah itu saya atau kamu. Ini kan sudah jelas bahwa di situ merupakan bentuk dari tingkahnya Bahar bin Smith sebagai manusia yang memiliki aspek kesombongan, karena itu sudah berhubungan dengan masyarakat. Kemudian Habib Bahar menganalogikan tentang bagaimana Rasulullah itu mendeklir dirinya sebagai pemimpinnya manusia, sebagai pemimpinnya orang-orang Islam. Tentu saja ini tidak seimbang. Mengapa tidak seimbang? Karena yang ditujukan oleh Nabi Muhammad itu kan ketika memberikan informasi tentang status kenabian, tentang statusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keislaman. Sementara Habib Bahar bin Smith ini kan konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang memberikan informasi. Habib Bahar ini kan di pengadilan, seolah-olah kalau di pengadilan itu kan ya ingin mendapatkan hak privilege, ingin diperlakukan dengan berbeda, dengan mengatasnamakan status. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Robito Alawi negorana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. Tiga ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Robito bukan nggak ada goran, Robito ada goran. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syahab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawi tetap anak anggap sebagai orang tua anak. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu hanya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah, ini nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana, yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Robitoh Alawiyah menegur Habib Bahar bin Smith saja itu tidak dihiraukan. Ini menunjukkan bahwa begitu bebalnya Habib Bahar yang tidak bisa diberikan masukan.
oleh orang-orang. Habib Bahar itu kan mengaku sebagai bagian dari Robito Alawiyah yang katanya menghormati Robito Alawiyah, katanya itu ya takzim kepada Robito Alawiyah. Namun faktanya ketika Robito Alawiyah itu memberikan teguran-teguran kepada Habib Bahar bin Smith ketika Habib Bahar itu di penjara, itu ternyata tidak dihiraukan. Maka ketika Robito Alawiyah memberikan teguran kepada Habib Bahar saja tidak dihiraukan, apalagi orang lain. Ini sudah nggak ada orang yang bisa memberikan teguran kepada Habib Bahar, karena orang yang disepuhkan oleh Habib Bahar sendiri itu sudah tidak dihiraukan, sudah tidak dipedulikan, seolah-olah yang benar itu hanya saya. Kemudian yang kedua, ketika Robito Alawiyah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Bahar dan apa yang dikatakan oleh Habib Bahar itu tidak didukung dan tidak dibenarkan oleh Robito Alawiyah. Habib Bahar menimpalinya dengan bahwa saya tidak butuh pembenaran dari Robito, saya tidak butuh dukungan dari Robito. Ini luar biasa sekali. Habib Bahar tidak peduli ya. Habib Bahar tidak minta dukungan, tidak minta persetujuan. Lantas yang dilakukannya dan yang diucapkan oleh Habib Bahar itu berdasarkan apa? Berdasarkan pemahamannya pribadi. Kemudian inginnya ya hanya Habib Bahar itu sendiri. Ini kan suatu karakter yang sudah di luar batas gitu. Maksudnya tidak ada orang lain yang bisa memberikan nasihat kepada Habib Bahar. Luar biasa sekali. Kemudian poin yang terakhir, ketika permasalahan nasab ini mencuat, banyak sekali orang-orang yang mempermasalahkannya itu berawal dari permasalahan-permasalahan yang sangat terkenal di dalam informasi-informasi Nusantara, yaitu yang berkaitan dengan Habib Bahar, Habib Rizik, dan Habib-Habib yang dawir-dawir yang lain. Katanya kalau bermasalahnya itu dengan Bahar, dengan Rizik, ya selesaikanlah dengan Bahar, dengan Rizik itu sendiri, dengan Habib-Habib dawir itu sendiri. Ini soal Habib Bahar itu tidak mengetahui fakta dan realita ketika bermasyarakat. Ya, ketika bermasyarakat itu kan ketika seseorang itu bermasalah dan masalahnya itu tidak hanya seorang atau dua orang, tetapi sangat banyak, maka yang akan dipersoalkan ini adalah komunitasnya. Itu sudah wajar. Ketika seorang anak semisal itu melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan perilaku-perilaku norma-norma yang ada di masyarakat, tentu saja yang pertama kali akan disalahkan adalah orang tuanya. Mengapa orang tuanya? Karena orang tuanya yang sudah mendidiknya. Bagaimana pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya? Apakah orang tuanya memberikan pemahaman-pemahaman yang benar atau tidak? Habib Bahar kan mengatakan bahwa Robito itu orang tuanya Habib Bahar. Lantas ketika Habib Bahar bermasalah, ya jangan salah kalau orang tuanya itu juga ikut dipersalahkan karena tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan pemahaman. Ini seolah-olah Habib Bahar ini tidak memahami fakta dan realita bersosial, bermasyarakat. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.